Bagian 17. Zahra dan Mayang saling pandang sambil mengernyitkan dahi. Sedangkan Gio mengusap wajahnya kasar lalu berujar, "Kenapa nggak bilang dulu, ya? Kenapa mendadak? Loh, ayah kan udah bilang kalau kamu nggak mau pulang, ayah yang akan datang ke Jakarta." Gio menarik napas panjang dan mengembuskannya secara kasar. "Yah, Jakarta itu luas. Kenapa nekat? Kamu pikir ayah nggak pernah ke Jakarta? Udah, jangan banyak nanya. Jemput ayah sekarang. Aku harus kerja, ya. Jadi kamu mau biarin ayah nunggu di terminal sampai kamu pulang kerja gitu?" Lagi-lagi Gio mengusap wajah. Ia tetap tak tega jika menelantarkan ayahnya, sejahat apapun dia. Tapi ia juga tak mungkin menjemput lalu membawanya ke rumah ini. "Aku akan suruh orang buat jemput ayah dan bawa ayah ke hotel dulu sampai aku pulang kerja nanti." "Terserah kamulah." Setelah panggilan telepon terputus, Gio kembali mengembuskan napas kasar. "Ayah kenapa, Mas?" tanya Zahra penasaran. "Ayah datang ke Jakarta dan sekarang udah ada di terminal." "Hah?" Zahra dan Mayang terkejut bersamaan. "Terus gimana, Mas?" Zahra terlihat panik. "Duh Gusti, kenapa sih Pak Lek Aldi sampai nekat datang segala?" Mayang pun ikut bingung. "Kamu jaga ibu. Ayah aku yang urus," kata Gio pada Zahra, kemudian mendekati Adira. "Bu, Gio berangkat kerja dulu, ya?" Gio mengecup puncak kepala Adira lalu meraih tangan wanita itu dan menciumnya. "Mbak Mayang, tolong bukain gerbang," perintah Gio sambil melangkah keluar. "Iya, Mas." Mayang berjalan cepat keluar mendahului Gio. Gio menghubungi temannya yang memang seorang sopir taksi. Ketika sambungan telepon terhubung, Gio langsung mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan menjemput Aldi. "Sorry, Gi. Aku lagi di luar kota." "Duh, oke deh." Gio mendesis dan mencari teman lainnya yang bisa dimintain bantuan. Sambil menyetir, ia berpikir. Ia menghubungi beberapa temannya tapi kebetulan memang sedang sibuk semua. "Halo, Gi. Tumben?" sapa Melinda ketika sambungan telepon telah terhubung. "Sorry ganggu, Mel. Lagi bingung nih. Kalau aku izin masuk siang nggak apa-apa, ya? Soalnya ayahku nyuruh jemput. Dia di terminal sekarang. Aku udah nyoba buat minta bantuan temen tapi lagi pada sibuk semua." "What? Tunggu. Ayahmu di terminal sekarang? Dia nekat datang ke Jakarta?" "Iya. Makanya bingung aku. Rencana kamu gimana?" "Aku mau bawa ayah ke hotel dulu. Biar tidur di sana." "Jadi pengen ikut? Ngapain? Mau nyakar muka ayah kamu lah?" Gio tertawa. Ketegangannya mencair seketika. "Ngeri ya kamu? Ya habisnya. Ngeselin banget. Ya udah deh, kamu urus ayah kamu dulu. Entar kalau kakakku ada perlu sama kamu, biar aku yang atasin." "Makasih banyak, Mel. Anything for you, Giovanno." Aldi memilih menunggu di warung sekalian sarapan dan minum kopi. Sambil mengisap rokok, ia menatap sekitar setelah selesai makan. Usianya sudah 48 tahun dan sudah tak sesehat dulu. Hanya dengan menempuh perjalanan selama sekitar 5 jam, ia sudah sangat kelelahan. Fisiknya pun terlihat lebih tua dibanding usianya. Semua masalah di hidupnya yang seakan-akan tiada henti membuat beban pikiran dan akhirnya terlihat lebih tua. Sulastri sempat melarang Aldi pergi,
tapi ia tetap nekat. Ada satu ucapan Gio yang mengganggu pikiran. Gio menyuruh Aldi mencium kaki Adira. Embusan napasnya keluar bersama asap rokok. Ia berdecak karena ketika mengingat Adira, membuat perasaannya tak tenang. Setelah sekian lama, mengapa Gio tiba-tiba membahas Adira? Apakah anak itu selama ini menyimpan dendam padanya? Fakta bahwa Gio kian hati semakin jauh dari jangkauan, membuatnya membenarkan pikiran bahwa Gio selama ini dendam dan benci padanya, hanya selalu ditutupi. Gio sangat menyayangi Adira. Jadi, mungkin saja jika selama ini Gio menyalahkan apa yang terjadi pada Adira padanya. Lalu sekarang anak itu hendak membalas dengan cara mengabaikan lalu menjauh. Lalu, mengapa Gio mulai membahas Adira? Dering ponsel membuatnya terkejut. Ia buru-buru menerima panggilan dari Gio. Ayah di mana? Di warung soto. Setelahnya, Aldi menjelaskan posisinya hingga lelaki tinggi dengan badan tegap yang terlihat sangat gagah memakai setelan pakaian kantor itu terlihat. Aldi tersenyum menatap betapa tampan dan gagah anak lelakinya. Jauh lebih tampan darinya saat muda dulu. Mungkin karena pakaian kantor itu yang membuat Gio terlihat lebih gagah. Apapun itu, Aldi tetap bahagia. Anak lelakinya bisa sukses hidup di kota. Yah, sapa Gio sambil meraih tangan Aldi dan menciumnya. Aldi membalas hanya dengan bergumam. Ia tak biasa berbasa-basi dengan anak sendiri. Mungkin karena semenjak Adira pergi dan tak kembali, Gio mengurung diri dari siapapun. Hanya menjawab jika ditanya. Menjadi sangat pendiam. Aldi pun bukan tipe yang pandai memulai percakapan. Gio mengajak Aldi naik mobil menuju hotel. Di dalam mobil pun hening, hanya suara dari penyiar radio yang dinyalakan oleh Aldi. Karena tak tahan dengan kesunyian ini, Aldi akhirnya berdehem. Kamu mau bawa ayah kemana? Tanyanya. Ke hotel, ya. Ayah nginep di sana aja. Bukannya kamu udah punya rumah sendiri? Iya. Terus, kenapa kamu nyuruh ayah nginep di hotel? Aku nggak bisa bawa ayah ke rumah. Jawaban yang membuat Aldi tersinggung. Kenapa? Takut ayah kotori? Hening sesaat. Sampai kemudian Gio malah bertanya, ayah kenapa nekat datang ke sini? Terus siapa yang jaga Eyang? Jangan mengalihkan pembicaraan, Gio. Katakan apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Ayah tahu jawabannya. Kamu dendam sama ayah? Terlihat Gio mencengkeram setir mobil, lalu menjawab, tidak. Terus, kenapa? Kenapa sulit dihubungi? Kenapa sudah hampir setahun kamu nggak pulang? Kenapa? Karena setiap bersama ayah atau Eyang, aku teringat yang kalian lakukan pada ibuku. Apa? Ibumu? Siapa yang kamu maksud? Aku hanya punya satu ibu, ayah. Hanya satu. Adira. Aldi terkekeh. Kenapa menyebutnya ibumu? Karena dia memang ibuku dan karena ibu bukan istri ayah lagi semenjak ayah menelantarkannya. Bersambung.